Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas makalah dasar keamanan komputer, yaitu tentang keamanan kabel. Pesatnya pertumbuhan internet dan komunitas internet yang sesuai telah memicu pertumbuhan yang cepat dari komunitas yang pada pertumbuhan email dan e-commerce. Faktanya, penelitian sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar konten komunikasi internet adalah konten email. Langsung ini adalah meningkatnya perhatian dan terkadang permintaan akan keamanan dan privasi dalam komunikasi elektronik dan e-commerce. Keamanan dan privasi sangat penting jika komunikasi individu ingin dilanjutkan dan e-commerce ingin berkembang di dunia maya. Tuntutan dan keinginan untuk keamanan dan privasi telah menyebabkan munculnya beberapa proposal untuk protokol dan standar keamanan. Di antaranya adalah protokol Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau IP atau IPsec, Secure HTTP, SHTTP, Secure Email, PGP, dan SNE. DNDSEC, SEA, dan lain-lain. Keamanan tingkat application, basic dan presentation untuk ISO, Radius, TACACS, SNIME, SHTTP, HTTPS, SET, SSH, dan Kerberos. Transport untuk TCP/IP dan transport untuk ISO, SSL, dan TLS. Keamanan tingkat network untuk TCP/IP dan ISO, PPTP, IPsec, dan VPN. Tingkat PySQL untuk TCP/IP dan data link, PySQL untuk ISO, filter paket, NAT, CHAP, dan PAP. Semua protokol di bagian ini adalah protokol, berarti mereka berada di kedua ujung tautan komunikasi. Seluruh teknologi elektronik, multimedia, booming e-commerce, dan pengelolanya email pribadi atau dituju. Ada peningkatan permintaan akan kerahasiaan dan keaslian komunikasi pribadi. Dalam menawarkan autentikasi. Pertama ada Remote Authentication Dial User Service atau Radius. Radius server untuk penggunaan jarak jauh. Ini adalah salah satu protokol autentikasi paling banyak digunakan. Jika bukan yang paling banyak digunakan selama dial-up, ia menawarkan autentikasi dan otorisasi bagi mereka yang ingin menggunakan. Ini adalah salah satu kelas protokol keamanan dial-in internet yang mencakup password authentication protocol, PAP, dan challenge handshake authentication protocol, CHAP. Meskipun terutama digunakan oleh penyedia layanan internet atau LSP. Untuk menyediakan autentikasi dan akuntansi untuk pengguna jarak jauh, itu dapat digunakan juga di jaringan pribadi untuk memusatkan layanan autentikasi dan akuntansi di jaringan untuk semua koneksi dial-in untuk layanan.
Kemudian protokol autentikasi. Setelah kontak dengan server Radius, pengguna diautentikasi dari data yang diberikan oleh pengguna ke server, baik secara langsung dengan menjawab permintaan masuk atau kata sandi server terminal, atau menggunakan protokol PAP atau CHAP. Data pribadi pengguna juga dapat diperoleh dari salah satu tempat berikut. Yang pertama adalah basis data sistem. ID login dan kata sandi pengguna disimpan dalam basis data kata sandi di server. Basis data internal. ID masuk dan kata sandi pengguna juga dapat dienkripsi dengan ASN5 atau DAS dan kemudian disimpan dalam database Radius internal. Autentikasi SQL. Detail pengguna juga dapat disimpan dalam kemudian Terminal Access Controller Access Control System TACACS+. Protokol ini bisa disebut sebagai TAC+ adalah metode protokol autentikasi yang umum digunakan. Dikembangkan oleh Cisco System. TACACS+ adalah protokol yang kuat untuk dial-up dan panjang arbiter dan pertukaran opsi konten yang memungkinkan banyak mekanisme autentikasi untuk digunakan dengannya. Otorisasi auditing tentang apa yang telah dilakukan pengguna dan dalam TACACS+. Ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama untuk memperhitungkan layanan yang digunakan, kemudian yang kedua adalah untuk mengaudit layanan keamanan. TACACS+ memiliki tanda plus karena Cisco telah memperpanjangnya beberapa kali dan memiliki turunan yang meliputi sebagai berikut. TACACS asli yang menawarkan autentikasi dan otorisasi gabungan. TACACS yang memisahkan autentikasi, otorisasi, dan akuntansi. Kemudian TACACS+ yaitu TACACS plus ekstensi atribut kontrol dan akuntansi. Kemudian ada Pretty Good Privacy ya, atau PGP. PGP adalah salah satu skema enkripsi dan tanda tangan digital yang populer dalam komunikasi pribadi. Pretty Good Privacy PGP yang dikembangkan oleh Phil Zimmermann adalah kriptosistem kunci publik. Dalam enkripsi kunci publik, satu kunci dirahasiakan dan kunci lainnya dipublikasikan. Komunikasi yang aman dengan pihak penerima dengan kunci rahasia dicapai dengan mengenkripsi pesan yang akan dikirim menggunakan kunci publik penerima. Pesan ini kemudian dideskripsi hanya menggunakan kunci rahasia penerima. PGP dianggap sebagai enkripsi keras yang tidak mungkin dipecahkan di masa mendatang. Kekuatannya didasarkan pada algoritma yang telah bertahan dari tinjauan publik yang luas dan sudah dianggap oleh banyak orang sebagai aman.
Di antara algoritma ini adalah RSA yang digunakan PGP untuk enkripsi, DSS untuk enkripsi kunci publik, JAST128, IDEA, dan 3DES untuk enkripsi konvensional, dan SHA-1 untuk hashing. Operasi sebenarnya dari PGP didasarkan pada 5 layanan, yaitu autentikasi, kerahasiaan, kompresi, kompatibilitas email, dan segmentasi. Kemudian Secure Multipurpose Internet Mail Extension atau SMIME. Secure Multipurpose Internet Mail Extension memperluas protokol Multipurpose Internet Mail Extension dengan menambahkan tanda tangan digital encryption. SMIME adalah spesifikasi teknis protokol komunikasi yang menggambarkan transfer data multimedia termasuk gambar, audio, dan video. Pesan protokol NIME dijelaskan dalam RFC 1521. Pembaca dengan minat lebih lanjut dalam NIME Sultas 1521. Karena konten web seperti file terdiri dari hyperlink yang terhubung ke hyperlink lain, setiap email harus menjelaskan jenis interlinking. Itulah yang dilakukan server NIME setiap kali klien meminta dokumen web. Ketika server web mengirimkan file yang diminta ke browser klien, oleh karena itu, ini berarti bahwa pesan email internet tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu header dan body. Keamanan di lapisan network. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas protokol di bagian transport dari stack yang digunakan untuk menangani keamanan komunikasi internet. Di bagian ini kita akan turun satu jaringan dan juga melihat protokol dan mungkin standar yang menangani keamanan komunikasi internet. Internet Protocol Security atau IPSEC adalah rangkaian protokol autentikasi dan enkripsi yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force dan dirancang untuk mengatasi kurangnya keamanan yang melekat untuk jaringan berbasis IP. SEC tidak seperti protokol lain yang telah kita tahu, adalah seperangkat protokol yang sangat kompleks yang dijelaskan dalam sejumlah RFC, termasuk RFC 2401 dan 2411. Ini berjalan secara transparan untuk protokol lapisan transport dan lapisan aplikasi yang tidak melihatnya. Meskipun dirancang untuk berjalan di Internet Protokol versi baru, IP versi 6, ia juga berhasil berjalan di IP versi yang lebih lama. Protokol IPSEC mencapai dua tujuan ini membagi protokol menjadi dua protokol utama, yaitu protokol Authentication Header dan protokol Encapsulation Security Payload. Protokol AH menyediakan autentikasi sumber dari dan integritas data tetapi tidak ada tanda. Kemudian protokol ESP menyediakan autentikasi integrasi data dan kerahasiaan. Datagram apapun dari sumber harus diamankan dengan AH atau ESP. Angka 17.8 dan 17.9 menunjukkan perlindungan ESP dan AH IPSEC.
Kesimpulannya yaitu untuk keamanan jaringan komputer adalah masalah yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna komputer. Harus diperhatikan perlunya melakukan pembersihan situs-situs phishing, tautan ilegal, spam, dan sebagainya dalam komputer. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada penjahat karena hal itu merupakan penambah serangan komputer. Selain itu, pengembangan teknik keamanan jaringan komputer harus terus-menerus dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi elemen ilegal secara teknis. Masih ada teknologi keamanan jaringan komputer di masa depan. Berbagai terobosan teknis harus direalisasikan sebagai sesegera mungkin, dan langkah-langkah pelindungan keamanan juga harus ditingkatkan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.